Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Kali ini kita akan bahas materi baru, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi. Perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Itu adalah arti dari keamanan informasi. Berikutnya adalah tujuan keamanan informasi. Pertama adalah kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Persediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Ketiga adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atau sistem fisik yang direpresentasikannya. Berbicara manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau BCM. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu identifikasi ancaman yang tidak menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Ini adalah ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threats merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja. Berikutnya adalah jenis-jenis ancaman. Jenis ancaman ada virus. Adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempel salinan dirinya pada program-program dan bot lain. Berikutnya ada worm. Program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebar salinannya melalui email. Jika ada Trojan horse, program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Berikutnya ada adware, program yang muncul pesan-pesan iklan yang mengganggu. Berikutnya ada spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Berikutnya adalah risiko. Potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan tidak terotorisasi. Risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengumpulan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Berikutnya adalah penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan perusakan layanan. Keempat, ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Berikutnya adalah persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan secara langsung. Berikutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko diidentifikasikan sebagai strategi untuk mencapai keamanan informasi. Pendefinisian risiko ini ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kedua, menyadari risikonya. Ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Ini adalah kebijakan keamanan. Ini adalah tabelnya. Ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Fase mengenai prediksi diri sendiri dan saling keberlangsungan. Berikutnya adalah pengendalian teknis.
Pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan. Pertama, pengendalian akses terhadap 3 langkah, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Kedua, ada sistem deteksi gangguan, mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya adalah peranti lunak proteksi virus. Yang ketiga, ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Berikutnya adalah pengendalian teknis. Pengendalian kriptogaris. Data dan informasi yang tersimpan dan tertransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terautorisasi dengan kriptografi, yaitu pengguna kode yang bukan proses-proses matematika. Berikutnya adalah pengendalian fisik. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil dan jauh dari kota dan jauh dari wilayah sensitif terhadap bencana seperti longsor, gempa, bumi, tsunami, dan banjir. Berikutnya adalah pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Dokumentasikan dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Berikutnya adalah pengendali informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pengembangan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Berikutnya mencapai tingkat pengendalian tepat. Ketiga, jenis pengendalian teknis, informal, dan formal mengharuskan biaya. Karena bukanlah merupakan praktis bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelum sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Juga adalah manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau business communication management. Pada tahun-tahun awal pengguna komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar, process planning, namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau plan menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Berikutnya adalah subrencana manajemen keberlangsungan bisnis yang umum mencakup rencana darurat, menyebut cara-cara yang menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Kedua, rencana cadangan. Perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas biasa hancur atau rusak hingga tidak bisa digunakan. Berikutnya ada rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk menentukan bisnis perusahaan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.